Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita lanjutkan ngaji kitab Ibanatul Ahkam untuk hadis yang ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawus sapa Abi Hurairah qala dawus sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina yahadikum utawi sucine tuhuru ina yahadikum utawi sucine wadahe salah sijine sira kabeh idza balagha nalikane menjilat fi ing dalem ina apa al-kalbu anjing iku ayaghsila yen to membasuh sapa ahadukum ing ina sab'a marratin kelawan 7 kali basuhan. Ngerti ya kalimatnya berapa? Sab'a marratin. Berapa kali? 7 kali basuhan. Ulahunna utawi kawitane. Ini pakainya ulahunna. Riwayat yang pertama pakai lafadz ulahunna. Ulahunna utawi kawitane sab'a marratin iku biturabi kelawan air yang dicampur dengan debu dengan tanah. Biturabi kelawan air kang dicampur kelawan debu atau tanah. Turab dengan tanah. Akhraja meriwayatkan yang hadis sapa Muslimun wa fi lafdzillan iku tetep ing dalam suwijine lafaz. Kenapa saya kasih iku tetep? Karena terdiri dari apa? Jer wa akhbaru bi dharfin aw bi harfi jar ma'ana kainin awistaqor dharaf lam cer uga bisa di khabar nyimpen makna tetep kainun istaqor wa fi lafdzin lan iku tetep ing dalem suwijine lafat dalam lafat atau redaksi yang lain lahu kedua Imam Muslim kalimatnya fal yurikhu ada lafat fal yurikhu moko becik ngilekno membuang fal yurikhu moko becik ngesokno ya kalau menuangkan ngilekno sapa hadu ing ina. Jadi ada perintah tambahan fal yurikhu di samping dibasuh 7 kali lalu kemudian juga air yang tersisa yang ada itu kemudian dibuang. Wali Tirmidzi lan iku tetep kudu Imam Tirmidzi ukhrahunna. Tadi ada ulahunna. Ini apa? Ukhrahunna biturabi. Apa? Ukhrahunna biturabi. Kalau ulahunna kalimatnya berarti yang biturab itu harus basuhan yang pertama. Paham ya? Tapi kalau ukhrahunna salah sijine berarti salah satu di antara 7 kali tadi terserah, gitu loh ya. Jadi kalau kita menggunakan riwayat yang lafadznya ulahunna, basuhan yang harus dicampur dengan pakai debu tadi ini, dengan pakai tanah, air yang dengan tanah itu harus dibasuhan yang keberapa? Yang pertama, harus yang pertama. Kalau riwayatnya pakai apa? Ulahunna. Tapi kalau ukhrahunna, ukhra itu artinya salah satu, bukan akhir ya. Ukhrahunna utawi salah sijine. Ukhrahunna utawi salah sijine, ulahunna iku biturabi dengan menggunakan debu. Berarti kalau pakai ukhrahunna itu yang akhir. Ulahunna biturab, ukhrahunna biturabi. Oke, ini hadis yang berbicara tentang persoalan hukum daripada anjing ya. Dilatani. Jadi kalau ada benda ya termasuk air yang lalu dijilat dengan anjing, didilati anjing, maka bagaimana hukumnya ini? Nah, hadis ini sesungguhnya kalau difahami dari secara keseluruhan ada pemahaman yang luar biasa. Ini kita fahami dari makna ijmali, pengertian yang terkandung dalam hadis ini, dalam kitab Ibanah ini. Lirrasuli sallallahu alaihi wasallam iku tetap kudu Rasul sallallahu alaihi wasallam mu'jizatun kabiratun utawi ono mukjizat kabiratun yang sangat besar wa hadhihi ikhdal mu'jizat. Jadi Nabi itu punya banyak mukjizat yang luar biasa, tapi yang terbesar mukjizatnya apa? Al-Qur'an. Kalau yang lain itu bersifat kondisional, insidentil ya.
temporal apalagi ya, bahasa-bahasa yang kamu tidak paham itu ya. Ya sekali keluar mukjizatnya, sekali itu habis selesai. Tapi untuk Al-Quran mukjizatnya abadi, karena Al-Quran membangun kesadaran intelektualitas manusia, membangun jiwa manusia, dan itu berlaku untuk seterusnya. Ya, maka mukjizat yang paling terbesar adalah Al-Quran. Tapi mukjizat lain yang besar juga banyak. Falaqad asbata at-tibbu al-hadisa. Jadi ini Nabi saat itu sudah diberikan bimbingan oleh Gusti Allah dalam hadis ini. Ya, ini tentu bimbingan Allah, karena semua hadis itu wahyu ya. Al-Quran itu wahyu lafzan wa ma'nan minallah. Al-Quran itu wahyu, lafad dan maknanya dari Allah. Kalau hadis itu al-ma'na minallah, tapi wal lafzu minar rasul. Hadis itu lafadznya, redaksinya dari Kanjeng Nabi, tetapi isinya itu dari siapa? Allah. Makanya tidak mungkin terjadi sebuah kesalahan. Asal kualitas hadisnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu ya. Termasuk dalam kasus masalah anjing ini, najisnya anjing. Anda jangan berpikir bahwa anjing itu kalau najis masuk kategori mughalladhah yang begitu rumit dalam mensucikannya, lalu Anda berpikir anjing itu tidak ada gunanya. Justru itu karena ada gunanya, gitu loh ya. Sesuatu yang diharamkan untuk dimakan, sesuatu yang dinajiskan itu karena Allah melindungi untuk kepentingan kemanfaatan yang lain. Saya ulangi ya. Kamu harus tetap meyakini bahwa Gusti Allah menciptakan segala sesuatu, baik sing iso dipangan, sing gak iso dipangan, baik itu sing suci, paham ya? Maupun yang najis, paham? Yang halal maupun yang haram, semua yang diciptakan Allah itu, cilik gede, bahkan sesuatu yang tidak menyenangkan sekalipun, kabeh itu pasti ada manfaatnya. Saya ulangi ya. Semua yang diciptakan Allah ada manfaatnya enggak? Ada, pasti ada gunanya. Ya kalau saat ini Anda dikasih virus namanya corona, ya ono gunane. Ben supaya kamu gak nonton-nonton kan? Minimalnya kamu ndak keluyuran. Biasanya sing keluyuran wonge, saiki gantian sing keluyuran kucingnya. Nek kucing kan anti corona. Kambing kemana-mana nggak ada, kambing di lockdown. Dulu yang di lockdown kambing, sekarang kamu yang di lockdown. Ya, dikurung. Biasanya yang dikurung itu apa? Kambing, binatang, ya. Saiki menungsone dibinatangkan karena Anda di lockdown. Coba. Dulu kan kita keliaran kemana-mana bebas. Sampai kebablasan kan gitu ya. Gak iku bengi, gak tunggon sing oleh apa gak gitu kan. Oleh Gusti Allah diingatkan, di lockdown sudah sekarang. Metu mati gitu. Ya, ayo, wani metu kamu, mati kamu ya. Minimal mati kutunya ya. Mati itu banyak itu. Wah, kalau sudah seperti di negara-negara lain sudah ribuan yang mati itu. Artinya corona sekalipun yang menjadi penyakit yang ditakuti orang, yang orang tidak mau, itu manfaatnya tetap ada bagi kehidupan ini. Banyaklah gitu hikmahnya itu. Sama dengan kita berbicara anjing ini ya. Anjing yang oleh Allah ini, oleh hadis Nabi ini, oleh Allah ini, melalui Nabinya, melalui hadis ini dikatakan najis yang harus dibasuh berapa kali? 7 kali, karena najisnya kategori najis apa? Mughal. Ini tetap ono manfaatnya gitu ya. Tapi sekali lagi, manfaat suatu ciptaan Allah itu tidak mesti untuk konsumsi, bisa untuk yang lain. Bangku ini bagaimana? Mangan ini loh, kayu ini apa hukumnya? Haram apa enggak? Haram. Karena ini kalau kamu makan nanti gak ono bangku. Ini kalau kamu makan nanti gak ono wong gawe maka apa dipangan wong kabeh. Ono sing digawe manfaate dipangan kaya buah-buahan, ono manfaate sing kanggo jamu, ono sing kanggo kayu, kanggo omah, kanggo iki ya. Buah itu semua ada manfaatnya. Makanya yang bisa dimakan buahnya, kan gitu toh. Godongnya untuk yang lain. Untuk jamu, untuk apa? Ya, untuk rabuk. Kalau dia kering lalu dibakar. Kayunya untuk apa? Kan itu ada masing-masing. Paham ya? Nah, menungsone sing geragas kan gitu. Apa? Geragas. Kodok dipangan, cacing dipangan, apa lagi? Kelelawar dimakan, macam-macam. Itu akibatnya penyakit yang muncul itu kan. Di antara virus corona, di antaranya karena itu. Makanya kenapa anjing itu dilarang? Nabi mengatakan di sini, kedokteran atau ahli medis yang baru mengatakan bahwa falaqad asbata, moko demi yakti, bayangkan coba ini pemahamannya ini,
Walau kata asbata mengkodemi teman-teman netepake sopa atibu kedokteran, apa atibu kedokteran, ilmu kedokteran al hadisu kang anyar, anna fi lu'abil kalbi jaraimu atau mikrubat, bahwa sesungguhnya di dalam lu'ab itu ludah, liurnya anjing itu mengandung jaraim. Jaraim itu virus, ada mikroba, paham ya? Ada virus. Dia mengandung virus yang luar biasa, yang banyak. Makanya ketika itu Nabi hapuskan, hilangkan dia 7 kali, dan di antara 7 kali itu kenapa harus menggunakan tanah? Airnya itu dicampur dengan tanah karena dia mengandung mikroba, mengandung apa? Jaraim, virus, mengandung bakteri gitu loh ya. Yang bakteri itu bisa berbahaya untuk manusia, dihilangkan. Paham tuh? Wah, itu Nabi sudah tahu ketika itu. Artinya Islam itu sangat betul-betul higienis. Islam itu sehat. Agama yang sangat sehat, agama yang menjaga kesehatan. Sayang umat Islam wae sing kempros. Ya. Santri kempros. Ya. Makanya santri gudikan. Gudikan itu syuruti dari syarat wajib jadi santri ya. Ya, bukan karena apa itu sesungguhnya, karena kita kempros. Kalau andai kata kita ini mandi nih lengkap, sedino ping telu, terus baju ayat dicuci-cuci, kita nyuci tangan macam-macam, ya insya Allah akan terhindar dari penyakit itu. Paham ya? Jangan dikira karena itu kesaktian ya, kalau sudah yang namanya gudikan terus sakti, bukan ya. Nggak sakti itu ya. Ya ahli gitar itu yang pasti ya. Bengi gitar ya. Untung sing di gitar duduk silite koncone ya. Bahaya itu ya. Wah, itu bisa merebak kemana-mana itu. Virusnya itu bisa kemana-mana itu. Ya. Bakteri, karena dia bisa terbang, bisa menempel lalu kemudian sama dengan virus ini, corona ini. Akibat dari persoalan pelanggaran manusia yang tidak mematuhi terhadap aturan-aturan Gusti Allah itu, mana yang nggak boleh dimakan, mana yang mestinya harus dijaga. Ya, oke. Sekali lagi, apakah anjing yang dinajiskan itu ada manfaatnya? Tidak, ada. Tapi tentu bukan untuk dikonsumsi itu. La yaqtuluha illa turab. Ya, virus tadi ini, virus bakteri itu, mikroba itu, jaraim itu, la yaqtuluha tidak bisa membunuh, tidak bisa mematikan kepada virus tadi. Apa illat turabu, kecuali debu, kecuali tanah. Jadi tanah itu punya fungsi untuk menghancurkan terhadap ini. Ini coba, kamu misalnya jurusan IPA bisa melakukan penelitian sejauh mana tingkat kemanfaatan kualitas dari tanah yang dicampur dengan air ini bisa mematikan terhadap adanya virus atau terhadap adanya mikroba tadi ini, bakteri itu. Paham tuh? Mikroba yang kecil itu. Kamu bisa lakukan penelitian. Cari virus, dan virus itu masukkan, kemudian itu bisa mematikan itu. Al-mamzuj bil ma, apa illa turabu al-mamzuj. Al-mamzuj kang dicampur bil ma'i. Layak turuha tidak bisa membunuh haing virus, haing bakteri tadi, haing jaraim mikroba tadi, apa illa turabu kecuali debu, al-mamzuj kang dicampur bil ma'i dengan air. Jadi Kanjeng Nabi pada saat itu sudah menyampaikan tentang begitu besarnya fungsi air yang dicampur dengan tanah. Berarti kan Nabi itu pakarnya kesehatan kan, gitu loh ya. Belum lagi terkait dengan tadi ini, fungsi air dan sebagainya. Walidah khaddash syari al-hakim ala iraqati ma yashrabu al-kalbu minhu, sehingga agama sangat merekomendasikan, khadda itu mendorong, merekomendasikan, sangat menganjurkan untuk membuang air yang diminum oleh anjing. Jangan diminum oleh manusia. Wa ghusslil ina'i sab'a marratin, dibasuh berapa kali? 7 kali. Wal yashab at-turaba ikhdal ghasalat. Salah satu di antara basuhan tadi harus disertai dicampur airnya dengan menggunakan debu tadi ini. Oke. Sekarang fikul hadis. Najasatu famil kalbi najasatan mughalladhatan. Bahwa najisnya mulutnya anjing itu adalah najis mughalladhah,
Tapi bukan hanya mulutnya, jilatannya. Bagaimana sekarang? Yang namanya awae. Tadi kan wuluhul qalb, liurnya, mulutnya kan. Ketika menjilat maka menjadi najis mughalladhah, dibasuh 7 kali. Sekarang bagaimana? Wa ulhiqa bihi sa'iru badanihi kiasan. Lalu kemudian disamakan seluruh, wa ulhiqa itu dipadakno, dikiaskan. Dalam bahasa usul fikih namanya kias. Badane awake anjing ketika mengenai seseorang atau mengenai suatu barang, maka barang yang terkena awake anjing itu pun juga menjadi najis apa? Mughalladhah. Menjadi najis apa? Mughalladhah. Wa ulhiqa bihi sa'iru badanihi kiasan, krono mengkiaskan. Alaihi ingatasi kiasan, krono mengkiaskan alaihi ingatasi famul kabi indal jumhur, menurut ulama jumhur. Jadi menurut jumhur ulama bahwa badanul kalbi itu juga najis mughalladhah. Saya ulangi, badanul kalbi juga apa? Najis mughalladhah. Jadi bukan hanya famul kalbi, bukan hanya wuluhul kalbi, tetapi badanul kalbi juga najisnya mughalladhah karena kiasan alaihi ala famil kalbi. Indal jumhur, menurut mayoritas ulama. Tapi waqalalan berkata sapa Malikun, sekali lagi ini fikih ya, makanya mungkin timbul perbedaan. Waqala sapa Malikun, Imam Malik, bitoharoti kelawan sucine, bitoharoti kelawan sucine kalbun. Kalau Imam Malik itu suci, anjing itu suci, tidak najis. Loh, kalau tadi itu kenapa kok disuruh basuh? Itu ta'abbudi, bukan karena najis. Ta'abbudi itu ya karena perintahnya begitu, begitulah ya. Bukan berarti ada najis. Nah, itulah pemahaman fikih seperti itu ya. Ta'abbudi. Bukan karena logika yang terkait dengan penyakit macam-macam itu. Wa ja'ala lam dadiake, wa ja'ala lam menjadikan sapa Imam Malik al-ghusla ing basuhan tadi ini, al-ghusla ing wajibnya basuhan sab'an kelawan 7 kali, amron ing suwijine perkara ta'abbudiyah. Jadi tadi ini bersifat ta'abbudi. Karena ta'abbudi maka itu tidak terkait dengan persoalan hukum, ya sudah lakukan saja, tetapi bukan lalu itu menjadi sesuatu yang najis. Bagian dari bentuk kepatuhan ibadah, ta'abudian itu ya, bongso ibadah ya, bukan menjadi sesuatu yang terkait dengan kenajisan anjing, tapi itu adalah bagian dari perintah yang bersifat ta'abudian ibadah. Walam yasbutran ora tetap indahu ana ing menurut Imam Malik opo atas 1000 menyampur debu tadi dianggap tidak kuat riwayatnya. Yang kedua wujubu ghuslil ina, ghusli itu membasuh ya. Kalau ghuslun atus, wujubu ghuslil ina min wulughil kalbi sab'an ikhdahunna biturab. Ini kesimpulan hukumnya. Wujubu sabbil ma alladhi syaraba minhu al kalbu. Jadi wajib dibuak banyune itu. Alladhi syariba minhu, syariba kang ngombe minhu saking ma'opal kalbu alal ardi. Jadi air yang di situ diminum oleh anjing, maka sisa yang masih ada di dalam itu harus dibuang, ditumpahkan. Oke, ini hadis yang ke-8. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wa bihi wa ilaihi qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyusilahu sab'a marratin ulahunna biturabi akhrajahu Muslimun wa fi lafdhin lahu falyurikhu walid Tirmidzi ukhrahunna biturabi bifanfa'na bibarakatihim wahdinal khusana bikhurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatihim minal Allahumma salli ala Muhammad